Di sebuah rumah sederhana di Bantul, Yogyakarta, hidup seorang jurnalis muda bernama Fuad Muhammad Syafruddin, yang akrab dipanggil Udin. Ia bukan orang yang suka tampil, bukan juga sosok yang lantang berteriak di keramaian. Tapi ada satu hal yang tidak pernah rela ia biarkan hilang, kebenaran. Setiap pagi, Udin menapaki jalan setapak menuju kantor Bernas, tempat ia bekerja. Dengan tas kecil berisi buku catatan yang tepinya mulai usang, ia menulis berita yang tidak semua orang berani menyentuh. Berita tentang penyalahgunaan kekuasaan, suara rakyat kecil, dan masalah yang ingin disembunyikan banyak pihak. Bagi Udin, menjadi jurnalis bukan pekerjaan. Itu adalah panggilan jiwa. Ia percaya, selama masih ada satu orang yang mau menulis, maka rakyat tidak akan sepenuhnya bisu. Namun keberanian itu datang bersama bayangan gelap. Semakin dalam Udin menggali, semakin kuat tekanan yang ia rasakan. Ada telepon yang tiba-tiba sunyi, ada tatapan asing mengikutinya, ada pesan-pesan yang mengandung ancaman. Tapi ia tetap bekerja. Ia tahu risikonya, tapi ia lebih takut pada satu hal, ketidakadilan yang dibiarkan. Hingga pada 13 Agustus 1996, saat malam turun dan keluarga bersiap beristirahat, Udin diserang di depan rumahnya. Tubuhnya dipukul dengan benda keras. Di tengah gelap dan dinginnya malam, keberaniannya dipatahkan oleh tangan-tangan yang tidak ingin cahaya kebenaran bersinar. 3 hari kemudian, Udin mengembuskan napas terakhir di rumah sakit. Ia pergi, meninggalkan istri dan anak yang masih kecil, meninggalkan mimpi untuk melihat Indonesia yang lebih jujur. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya kepergiannya. Hingga hari ini, pelaku sebenarnya tak pernah terungkap. Kasusnya menggantung, menjadi luka panjang dalam sejarah kebebasan pers Indonesia. Tetapi meski tubuhnya tiada, keberanian itu tidak hilang. Nama Udin menjadi simbol bahwa pena bisa lebih tajam dari senjata, dan kejujuran bisa membuat orang takut. Di ruang kelas jurnalisme, hingga di diskusi kecil para aktivis muda, nama itu disebut kembali Udin. Jurnalis yang hendak dibungkam, tapi justru membuat suara kebenaran semakin lantang.